kenangan-kenangan apa yang membekas sampai sekarang tentang Gus Dur gitu, mulai teladan sampai keramat nih ya. Kita kan NU ya perlu ada cerita keramat. Kan beliau berdua. Gus Dur itu keramatnya satu, nggak pernah mikirin uang. Bisa diceritakan? Ya nggak mikirin uang. Nah Gus Dur kemana-mana nggak butuh uang, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang nyambut. Tapi Gus Dur selalu dapat uang. Tapi ketika dapat uang juga nggak mikir. Kiai kantong bolong. Pernah menyaksikan di mana misalnya? Ya bukan menyaksikan, kalau saya dikasih. Tolong diantar ke siapa? Diantar kemana? Pernah. Kalau yang saya anggap itu bukan keramat tetapi kelebihan Gus Dur adalah dari sisi kesabarannya. Ya, karena saya pernah mendampingi. Jadi kalau Gus Dur selama ini dikatakan orang yang sering marah-marah dan sebagainya, justru itu terbalik. Saya mendampingi Gus Dur dari Jakarta, ingin ke Magelang ketemu Mbah Abdurrahman Hudori. Saat itu karena PKB mulai ada saingannya, yaitu PKNU. Gitu. Nah, Mbah Dur itu menjadi salah satu yang disepuhkan di PKNU. Nah, inginnya Gus Dur ingin yang artinya apa ya, konfirmasi masalah PKB ini bagaimana biar tetap besar. Saya dengan Pak Irman saat itu mendampingi Gus Dur naik pesawat dari Irman Suparno, iya, Menteri Transmigrasi. Ya, dari Jakarta turun ke Jogja. Padahal sudah sepakat itu Mbah Abdurrahman Hudori ya akan menerima jam 9. Terus ternyata ketika pesawat itu mendarat di Jogja jam 7:30 kalau tidak salah. Pagi ya. Itu diberitahu Mbah Dur tidak di rumah. Nanti Mbah Abdurrahman Hudori ngendikannya tidak di rumah. Padahal saat itu betul-betul sudah komunikasi antara beliau berdua itu. Nah, dalam hati saya, wong sudah janjian kok ditinggal pergi. Terus Gus Dur diberitahu Gus Yusuf, jawab Gus Dur enteng. Nggih pun nek mboten teng dalem memang dereng ditakdirke ketemu. Wis ayo ning Mbah Lim wae. Jadi tidak jadi ke Magelang terus ke Klaten gitu. Nah itu artinya tidak ada emosi sama sekali. Artinya ada perasaan atau ekspresi marah itu tidak ada sama sekali. Yo memang turun ditakdirke ketemu kali Ki Abdurrahman Hudori. Yuk ning Klaten wae wis. Ya itulah, jadi saya melihat berarti Gus Dur itu punya kesabaran yang tinggi sehingga tidak mudah emosi. Jadi keliru kalau orang mengatakan Gus Dur mudah emosinan, keliru. Itu kesimpulan saya bahwa banyak ya kejadian-kejadian. Nah terus juga tidak hanya sayang dengan umat NU. Saya itu juga gumun, orang seperti Gus Dur seperti itu. Ketika di Jogja sebelum ke Klaten, dari bandara langsung mampir ke Mbak Alisa saat itu. Itu nyun sewu, walaupun dia mungkin ya makfuful ain ya, tidak bisa melihat, tapi bisa ngomong putranya Mbak Alisa itu, bisa dijak guyonan, bisa dibopong, bisa, ya Allah saya kok bisa seperti itu Gus Dur ya. Yang kayak gitu, calon mantan presiden, atau dengan anak kecil masih begitu bisa menyayangi, bisa ngejak guyonan dan sebagainya. Nah itulah saya katakan tadi bahwa dia punya jiwa sabar yang tinggi dan juga menghibur yang tinggi juga gitu. Makanya enggak pernah pidatonya Gus Dur kok marah, enggak, mesti menghibur. Meskipun itu ditujukan kepada seseorang atau orang-orang tertentu, tapi menyampaikannya dengan cara guyonan gitu. Gus Dur itu punya di Indonesia itu cuma punya bahasa dua.
satu bahasa Indonesia di Indonesia dan satu bahasa Kromo Inggil. Itu tidak pernah pakai bahasa Jawa nguku, bahkan terhadap anak kecil pun. Masuk gitu. Hmm? Menyaksikan sendiri. Lah kok menyaksikan sendiri mana bendine ya ro. Maksudnya di waktu itu kan Gus Mami posisinya masih anak muda gitu. Enggak pernah. Ya sama saya kalau ngomong bahasa Jawa kayak bahasa Jawa halus. Oh. Betul. Saya merasakan waktu saya sowan dengan Gus Nadif Zuhri untuk mendirikan PKB di Jawa Tengah. Gus Dur ya menyikapi waktu itu yang saya sebagai wakil ketua di PWNU, Gus Nadif sebagai Katib Suriah PWNU. Ketika menyampaikan ini, bahasanya Gus Dur leres. Tidak ada, yus kowe wis ngurusin ndak, tapi Jawa Tengah PKB kula serahkin jenengan. Bahasanya seperti itu. Ya. Jadi artinya walaupun dia posisinya sudah menjadi Dewan Suro ya waktu itu ketua umum Dewan Suro. Ya, iya seperti itu, betul. Memang sangat menghormati dalam berkomunikasi itu, sangat hormat menghormati orang lain. Apa pelajaran lagi Gus Mami yang dirawat Gus Dur dibesarkan? Ya Gus Dur itu tidak pernah bisa lihat penderitaan. Walaupun bohong. Maksudnya? Jadi misalnya ada tamu cerita tentang, udah tahu tamu itu bohong, tapi dikasih sangu. Oh gitu. Lah iya itu Gus Dur. Kayaknya gitu, Gus ini ku bohong, ini ku goro. Ya. Ya pun lah, tugasnya dhek goro, tugasnya kula ngenehi. Saya pernah juga itu waktu itu dengan sekretaris PWNU saat itu, yaitu Pak Nasuha Mahali. Dia ke taman waktu dia baru saja mendapatkan hadiah dari Mak Saisai dulu itu. Apa? Dari apa? Dari Filipina itu. Itu apa ya? Kayak Nobel gitu lah. Nobel, hadiah Nobel. Terus tiba-tiba ada orang datang mengaku orang Malaysia dan mengaku ayahnya dia sahabat Mbah Wahid Hasyim gitu. Ya dalam rangka syukuran untuk mengakrabkan silaturahmi itu, ya diawali dengan mengadakan pesta, diundang, Gus Dur diundang gitu. Terus tapi hari berikutnya sudah mulai pinjam uang gitu. Pinjam uang sekali dikasih, sekali dua kali dikasih. Sampai yang ketiga kali diingatkan Gus Dur, Gus, apa orang itu enggak nipu Gus? Jawabnya dengan enteng, ngerti aku nek nipu aku. Ngapusin. Tapi udah keluar berapa saat itu 600 juta gitu, ketinggalan 600 juta. 600 juta hadiah dari Filipina itu. Jadi Gus Dur itu tahu pelajaran dan itu saya sering pakai. Kita sering pakai. Ada orang bohong itu bukannya kita nggak ngerti. Dan kadang dia semakin pede. Karena dipikirin itu Gus Dur nggak ngerti. Dan saya juga kadang menikmati kalau sekarang misalnya saya dalam posisi sekarang ada orang dia merasa lebih hebat apa. Tapi bohong saya menikmati itu. Ya, syukur. Jaluk sangu, ya sangu. Saya kadang tak contoh juga. Tapi kan yang buat nyangoni ada. Nah ya itu untungnya Allah itu milih saya yang kebagian nyangoni, bukan yang disangoni. 5 menit. Ya. Itu Dewan Suro. Jadi kula niku Suriah niku mustasar. Ya itu jadi ada satu ketika ada dukun terkenal di Jawa Timur. Kalau ceritanya panjang dan lucu ya. Tapi nggak saya tak ceritakan lucunya. Ya diceritakan selalu lucunya. Nggak mau lucu itu. Ya. Jadi kalau ada orang sana itu dia modelnya kesurupan itu. Nanti ada penerjemahnya. Nah penerjemahnya dia ngomong minta sapi.
Satu ketika saya sama Gus Im, adik yang paling kecil. Kita ke sana itu. Nggak denger katanya, kata Gus Im. Terus dukunnya semakin kata penyerbannya minta sapi, Pak. Enggak, saya nggak dengar sendiri. Iya sapi katanya. Kata dukunnya itu nama iya sapi. Nah, udah tahu lah kita itu bohong gitu ya. Nah satu ketika kita diutus itu tuh bawain uang. Yang utus Gus? Kasihkan. Padahal kita cerita itu dukun palsu. Nggak apa-apa, waktu kasih DE itu dukun palsu. Nah itu pernah. Ya kayak begitu jadi. Bukannya nggak tahu, nah itu kan lebih berbahaya lagi. Si dukun palsunya menjadi merasa lebih benar. Jadi kadang itu kasihan juga, makanya. Bukannya kita itu nggak ngerti, saya itu belajar banyak. Tapi kayak begituan hanya dinikmati Gus Dur kepada orang yang menipu Gus Dur, bukan menipu negara. Bukan, saya nggak ngerti. Ada wilayah transendental lah. Yang memang dia juga nggak bisa mengelak sebagai orang harus nipu. Gus Dur juga nggak bisa mengelak sebagai orang yang harus memberi. Itu bisa diceritakan, itu ada wilayah-wilayah yang sangat spiritual gitu lah. Itu maksud saya itu bukan kemudian semata-mata, tapi ada di atas itu ada lagi. Itu wilayah-wilayah. Terhadap pengkhianatan negara, sikap Gus Dur berbalik. Oh beda kayak terhadap bagaimana marah beliau kalau ada orang yang ini kemudian gampang dipecat gitu. Ya makanya mau dipecati kan waktu itu. Tapi Gus Dur keduluan. Gus Dur yang dipecat. Jadi makanya kadang saya lihat terakhir kan buku Menjerat Gus Dur itu bagus. Tapi kan yang harus diingat bahwa Gus Dur itu juga pemimpin negara dan politisi. Jadi sebenarnya kayak Akbar Tanjung menjerat, Fuad Bawazir menjerat itu ya. Sebenarnya Gus Dur juga pengen menjerat mereka, cuman keduluan. Itu makanya itu kan jangan dilihat sebagai sesuatu yang statis. Persekongkolan Megawati, Amin Rais, Akbar Tanjung jangan dilihat sebagai sesuatu yang statis anak muda. Kenapa? Karena habis itu toh yang memenjarakan Akbar Tanjung juga Megawati kan. Artinya politik itu dinamis. Jangan lagi kemudian dikotomi HMI, PMII. Karena setelah itu Mahfud MD juga ketua kami. Nanti dinamis saja melihat itu. Sampai kemudian SBY jadi presiden. Ya apapun ceritanya dia jadi presiden. Kemudian misalnya di tubuh NU ya Caimin. Kemudian yang menyelamatkan lah dalam situasi seperti itu menurut versi Caimin. Menurut versi Gus Dur ya beda lagi. Nah sekarang kemudian ada cerita tentang karma Gus Dur terhadap Pak SBY karena kudeta sama Pak Muldoko ya itu dinamis, makanya nggak usah terlalu kemudian ini pengkhianatan. Politik itu dinamis, siapa yang punya negara, nah dia itulah nanti yang akan mengatur rule of